Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali. Di sini memang kita melihat dengannya telah berakhir, bukan kita katakan telah berakhir, berkenaan tentang wabah COVID yang telah terjadi di Indonesia, walaupun tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, tentu banyak warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Tapi saya ingatkan, sebaiknya warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri melalui prosedur yang benar, melalui aturan pemerintah yang benar, agar Anda tidak tertipu setelah bekerja di luar negeri. Ini terus terjadi. Pemberangkatan warga negara Indonesia secara ilegal, baik ke Malaysia ataupun ke Timur Tengah. Nah, pada hari ini saya coba membaca dari Sindu.news.com. Saya bacakan, kedapatan hendak kirim TKI ilegal ke Malaysia, 5 pria ditangkap. Batam, polisi kembali menggagalkan pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal ke luar negeri. Kepolisian kawasan pelabuhan KKP Polresta Barelang berhasil menangkap 5 orang pelaku. Kelima orang tersangka yang diamankan diantaranya H21, S30, SW32, 42, dan AN30. Memang kalau kita melihat bahwa banyak sekali warga negara kita Indonesia yang bekerja secara ilegal ke Malaysia. Nah, tentu kami mengingatkan bagi warga negara Indonesia, bekerjalah secara resmi. Karena Anda di situ akan dilindungi, akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah ataupun perusahaan Anda yang memberangkatkan. Jika Anda bekerja secara ilegal, ini sangat merugikan Anda dan sangat merugikan keluarga Anda. Karena apa? Anda tidak tercatat, tidak maker di mana domisili Anda bertempat tinggal. Nah, maka dari itu masyarakat yang berkeinginan bekerja ke luar negeri, ikutin saja aturan pemerintah. Lebih aman, nyaman untuk Anda bekerja di luar negeri. Baik, saya lanjutkan. Kapolsek KKP, AKP Awal Sakbian Harap mengatakan terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan personel Reskrim Polsek KKP terhadap satu rombongan yang hendak berangkat ke Singapura di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. 7 orang diamankan. Kita interogasi salah seorang tersangka H, mengaku jika ada dan tersangka S adalah pengurus keberangkatan 5 orang calon TKI ilegal ke Malaysia melalui Singapura. Lah, ini suatu trik ataupun manipulasi. Tentu mereka berangkat dari menuju Singapura itu hanya sebagai transit untuk mengelakkan daripada pemeriksaan imigrasi yang ada di Malaysia. Nah, mungkin mereka juga beralasan bahwa masuk ke Singapura, transit dari Singapura, hanya mengatakan hanya visit ataupun jalan-jalan. Inilah mafia-mafia perdagangan orang, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Jika ini terjadi terus-menerus, sangat merugikan bagi masyarakat kita. Jangan sampai keluarga kita, siapapun bekerja secara ilegal. Kami ingatkan kepada mafia, perdagangan orang, di mana letak hati nurani Anda dan di mana rasa kemanusiaan Anda, karena Anda berpikir hanya menguntungkan diri sendiri, tapi merugikan orang lain. Hentikanlah mafia perdagangan orang. Lanjut, untuk penyelidikan lebih lanjut, 2 orang tersangka dan 5 korban dibawa ke Polsek untuk penyelidikan lanjut. Dokumen keberangkatan korban ke Singapura hanya sebagai pelancong. Mereka tidak memiliki izin bekerja ke Malaysia. Jelas mantan Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang itu. Para tersangka bekerjasama dengan seseorang di Singapura untuk mengirim calon TKI ke Malaysia, ungkapnya. Nah, tentu ada jaringan-jaringan dan oknum-oknum tertentu, bisa saja oknum imigrasi di tempat akhir pemberangkatan di Pulau Batam
ya bisa juga ada oknum-oknum Polri yang ikut membantu. Nah ini, Anda jika ada oknum imigrasi yang ikut membantu, bahwa Anda tahu mereka ingin bekerja ke Malaysia, itu adalah secara ilegal. Anda sudah digaji oleh negara. Harusnya kita, Anda selaku bekerja sebagai di keimigrasian, tentu ini janganlah lakukan cara-cara yang tidak benar, yang melawan undang-undang. Jangan sampai Anda sudah digaji oleh pemerintah, tetapi Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar peraturan. Jangan sampai oknum-oknum, baik apapun aparat yang terlibat, baik BP2MI, baik Kementerian Tenaga Kerja, ini harus bisa bagaimana kita mencegah secara dini agar warga negara Indonesia tidak bekerja secara ilegal. Jadi sekali lagi, saya mengingatkan kepada masyarakat Indonesia yang ingin bekerja negeri, bekerjalah sesuai dengan peraturan pemerintah. Berangkat melalui P3MI yang resmi, jika Anda ragu, pertanyakan dengan Depnaker setempat. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Heri Darman, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.